Kabut pagi menyambut mentari di ufuk timur Kabupaten Subang, Jawa Barat. Alam pegunungan menghiasi sebagian besar wilayah seluas 2.000 km persegi ini. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Subang sangat kental dengan budaya agraris. Tanahnya yang subur menjadi tambang emas bagi para petani di Kabupaten Subang. Selain berkah alam, umat Islam di Kabupaten Subang juga pantas bersyukur dengan berdirinya sebuah pesantren yang giat membangun sarana-sarana umat. Di tengah suasana alam desa Tambak Mekar, Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah menancapkan pondasi syiarnya. Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah diresmikan pada tanggal 4 Desember 2005. Di usianya yang masih relatif muda, pesantren yang digerakkan oleh Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah ini sudah dikenal luas oleh umat Islam di Kabupaten Subang. Terutama masalah peduli terhadap pembangunan sarana-sarana keagamaan gitu. Terutama yang kelihatan oleh saya sendiri bahwa di Subang ini banyak yang dibantu. Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah dimulai pada tahun 2003 oleh para pegiat dakwah di Kabupaten Subang. Jadi pembinaan mental atau moralitas. Berkat kiprah besar di masyarakat, Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah mendapatkan kepercayaan dan amanah dari para donatur luar negeri, terutama dari negara Qatar. Kita pasti yakin bahwa tambahan. Awalnya yayasan bergerak dalam penyaluran dana-dana pembangunan sarana umat seperti masjid dan madrasah. Pada saat kita sedang mengadakan camping bersama, waktu itu melihat ada sekolah, kondisi bangunan sudah sangat rapuh. Disitulah mengilhami pendiri Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah, waktu itu Dr. Sulaiman Markus, untuk mengikrarkan diri, berdakwah dengan membuat sebuah yayasan yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama di dalam pengadaan sarana dan prasarana peribadatan. Dalam perkembangannya, Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah berhasil mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia, namun juga sebagai penggerak misi amal dan sosial yayasan ini. Perkembangan demi perkembangan, akhirnya para donatur semakin mempercayai Asy-Syifa Al-Khairiyah, maka dibangunlah sekolah, dibangunlah mahatahfidz Al-Quran, dibangunlah poliklinik, dibangunlah perpustakaan umum Maktabah Al-Islami, di mana masyarakat membutuhkan sekali cahaya kehidupan. Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah dan yayasannya telah menggemakan syiar Islam dari corong-corong masjid yang didirikannya. Hingga pertengahan tahun 2008, telah dibangun 339 masjid dengan berbagai ukuran. 200 unit lebih diantaranya dibangun di sekitar Kabupaten Subang, dan sisanya menyebar di 10 kabupaten mulai dari Purwakarta hingga Kabupaten Ciamis.
Misalnya SMA 1 Jalan Cagak itu musola atau masjidnya itu dibantu dari Pondok Pesantren Ashifa dalam hal pembiayaan. Itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kepedulian dari pesantren Ashifa kepada lingkungan sosial itu cukup tinggi. Sejak pagi hari, masyarakat Kampung Sukahegar, Desa Sukamelang sudah tidak sabar menunggu acara peresmian masjid baru di lingkungan mereka yang bernama Masjid Fatimah binti Abdul Malik. Pembangunan masjid seluas 52 meter persegi ini menghabiskan anggaran sekitar 120 juta rupiah. Lebih dari separuh biaya pembangunannya berasal dari sumbangan Yayasan As-Shifa Al-Khairiyah. Setelah 2 bulan pembangunan, akhirnya Masjid Fatimah binti Abdul Malik ini bisa segera dipergunakan oleh warga Kampung Sukahegar. Mereka tidak perlu lagi berjalan hingga setengah kilometer untuk beribadah ke masjid yang terdekat. Ashifa menyediakan bantuan tersebut, itu pertama harus diadakannya dulu fasilitas tanahnya dulu, sehingga pembangunan masjid tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Ashifa untuk keluarga, tetapi dimulai dari nol, artinya bukan rehab dan lain sebagainya. Sementara itu, Masjid Abdurrahman bin Auf yang berada di Komplek Pesantren Miftahul Huda, Desa Sukahaji, masih dalam tahap pembangunan. Masjid ini merupakan masjid yang ke-332 yang mendapatkan bantuan dana pembangunan dari Yayasan As-Shifa Al-Khairiyah. Merasa bangga dengan program Ashifa yang begitu besar dan banyak bermanfaat untuk umat terutama, sehingga ketika ada umat yang betul-betul butuh masjid, alhamdulillah mereka bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bantuan dana pembangunan masjid diberikan kepada daerah-daerah yang masyarakatnya betul-betul memerlukan sarana ibadah namun mempunyai keterbatasan ekonomi. Ratusan masjid yang dibangun oleh Pondok Pesantren As-Shifa Al-Khairiyah turut menggeliatkan syiar Islam di Kabupaten Subang. Dengan berdirinya masjid-masjid ini, telah banyak jiwa yang ternaungi oleh keteduhan iman. Di atas lahan seluas 4 hektar, Pondok Pesantren As-Shifa Al-Khairiyah mengembangkan syiar Islamnya melalui jalur pendidikan. Ciri khas pendidikan kepesantrenan di As-Shifa Al-Khairiyah adalah tahfidz atau menghafal Al-Quran yang sejak awal penyelenggaraannya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah. Kalau mau dibilang semacam unggulan sebenarnya tahfidz. Bahkan kita punya target untuk lulusan SMP itu 10 juz mereka bisa menghafal Al-Quran. Ada fikih, ada hadis, tafsir, sirah Rasulullah, itu juga bagian dari kurikulum kepesantrenan. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMPIT As-Shifa merupakan langkah awal pesantren ini dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan formal.
Selanjutnya, secara bertahap, Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah akan mengembangkan lembaga pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Metode pendidikan modern diterapkan secara terpadu dengan nilai-nilai Islami kepada 550 orang santrinya. Diberikan iman, diberikan Islam gitu ya, Proses belajar mengajar diselenggarakan di 24 lokal kelas yang terpisah untuk santri putri dan santri putra. Rufaidah Gazia, santri kelas 2 SMP ini sudah 2 tahun mondok di pesantren As-Sifa Al-Khairiyah. Rufaidah beruntung bisa menikmati sarana dan prasarana pendidikan modern ini secara gratis. Karena ia adalah salah satu anak yatim yang mendapatkan tunjangan beasiswa dari pesantren ini. Ya, mungkin kalau bisa dapat beasiswa seneng gitu. Ya, pasti bebannya Umi tuh nggak terlalu berat banget buat biayain sekolah di sini gitu. Ya, lebih mudah lah, lebih dimudahin gitu. Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah punya kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim di lingkungannya. Lebih dari 100 anak yatim yang tinggal di sekitar Kecamatan Jalan Cagak mendapatkan santunan biaya pendidikan yang secara rutin diberikan oleh pihak pesantren. Membiayai biaya sekolah mereka, ongkos mereka tiap hari juga. Kemudian juga setiap awal tahun tuh kan mereka kalau butuh seragam, perlengkapan buku, kita santuni juga kalau mereka sakit atau orang tuanya sakit, kita bantu juga. Rudi adalah salah satu anak yatim yang sudah 7 tahun mendapatkan santunan dari Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah. Putra dari pasangan Nengsi dan almarhum Nanang Sumpena ini kini hampir menyelesaikan pendidikan SMU-nya. Selanjutnya pesantren siap membantu biaya pendidikan Rudi sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sekolah di SD sekarang sampai udah SMA kan, alhamdulillah gitu. Beruntung lah pada yayasannya. Maklum janda gimana gak punya penghasilan, belum ada gitu. Kalau sekarang kan baru gitu, dagang juga. Dulu mah gak punya apa-apa saya mah. Untuk ekonomi mungkin alhamdulillah terbantu. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa memberi gitu. Khawatir mereka malah jadi mempunyai sifat peminta, itu juga nggak bagus. Akhirnya kita juga bagaimana memotivasi mereka untuk belajar dan bekerja juga gitu. Kepedulian pesantren As-Sifa Al-Khairiyah terhadap pendidikan umat juga diwujudkan dengan membangun sejumlah madrasah di beberapa daerah. Madrasah Dirul Al-Khotob adalah salah satu dari 25 madrasah yang dibangun oleh Yayasan As-Sifa Al-Khairiyah. Berdirinya Madrasah Dirul Al-Khotob memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa Tambak Sari. Bangunan madrasah ini tidak hanya digunakan sebagai sekolah agama atau majelis taklim, namun juga dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hanya untuk mencapai ridho Allah, untuk melihat masyarakat supaya dekat dengan ajaran Islamnya, dengan ajaran pesantren As-Sifa sekaligus Yayasan As-Sifa Al-Khairiyah ini, kemajuan Islam semakin pesat, khususnya di Subang ini. Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah mendapatkan kepercayaan yang besar dari para donatur untuk menyalurkan dana pembangunan sarana umat seperti masjid dan madrasah. Amanah ini mampu dijalankan dengan baik dan terbuka oleh pengelola yayasan melalui program pembangunan masjid dan madrasah. Masjid Jami Asma binti Abu Bakar merupakan salah satu masjid termegah
yang dibangun oleh Yayasan As-Sifa Al-Khairiyah di wilayah Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Cicadas, Kecamatan Sagala Herang. Dana pembangunan masjid yang mencapai 300 juta rupiah ini sebagian besar berasal dari sumbangan yayasan. Ada penawaran dari yayasan itu, pertamanya di kampung sini tidak mau kan. Ya pertama belum ada kejelasan, ya enggaknya. Kemudian takutnya masyarakat itu kan masih awam. Takut ada setelah dibangun itu ada hal-hal yang disangkut pautkan. Istilahnya kalau istilah yang awam itu takut dibawa jalan kemana lah kan, nggak tahu. Tadinya bahkan ngeri masyarakat tuh, ada yang sinis lah. Nggak mungkin semacam megah semacam ini. Tapi setelah lihat situasi, ya perkiraan 40 juta lah dari masyarakat itu berupa nggak uang semua. Ada yang bambu, kayu, segala macam lah ada, sampai semen gitu. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan dari Yayasan As-Sifa Al-Khairiyah tidaklah sulit. Tinggal mengajukan proposal dan menyiapkan tanah wakaf. Bila memenuhi syarat, dalam waktu beberapa bulan, masjid siap dibangun. Tahun 2007, bulan Agustus itu, saya menyampaikan ke As-Sifa yang lokasinya di Patrol, Jalan Cagak. Dan kemudian setelah Agustus kemarin 28 Juli 2008 itu kami mendapatkan panggilan dan kemudian diberikan dana sebesar 60 juta. Di usianya yang masih relatif muda, Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah telah mengakar di masyarakat Kabupaten Subang. Berkat kepedulian dan sumbangsinya yang nyata, pondok pesantren ini semakin hari semakin mendapatkan tempat di hati umat Islam. Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah digerakkan oleh ustadz-ustadz muda berusia di bawah 40 tahun. Ustadz Mukhtar Fatoni Wahyuddin dipercaya memegang tampuk kepemimpinan di Pondok Pesantren dan Yayasan As-Sifa Al-Khairiyah. Di bawah kepemimpinan Ustadz Mukhtar, Pondok Pesantren As-Sifa Al-Khairiyah melakukan sejumlah terobosan. Dalam bidang ekonomi, pesantren berhasil mengembangkan usaha berbasis syariah seperti koperasi pondok pesantren, toko serba ada, wartel, penggilingan padi, dan sebagainya. Pengembangan sektor ekonomi di pesantren ini
merupakan langkah awal menuju visi kemandirian pesantren. Visi besar Ashifa Al-Khairiyah yakni menjadi lembaga yang kokoh dan mandiri di dalam membina dan melayani masyarakat pada tahun 2010 bisa tercapai. Untuk mendorong visi ini, di antara misinya adalah menyiapkan segala bentuk-bentuk investasi-investasi yang berbasis ekonomi syariah. Potensi alam di sekitar Kecamatan Jalan Cagak hingga Ciater dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Ashifa Al-Khairiyah untuk mengembangkan agribisnis. Usaha yang tengah dikembangkan diantaranya peternakan ayam, domba, perikanan, dan pengemukan sapi potong. Yayasan atau pesantren Ashifa mempunyai usaha-usaha yang melibatkan masyarakat, ya, seperti ada bantuan sapi kan gitu ya, pengelolaan sapi di lingkungannya bisa mendapatkan keuntungan dari adanya pengembangan sapi tersebut. Hampir semua bidang usaha agribisnis melibatkan sepenuhnya tenaga dari masyarakat. Perkembangan Yayasan Ashifa Al-Khairiyah dengan membuka lapangan kerja, dan kita mempekerjakan sekitar 300 karyawan harian untuk pembangunan, baik pembangunan fisik atau yang lain. Dan itu hampir semua mayoritas kita rekrut dari masyarakat di sekitar. Nampak sekarang di jalan, di yang sekitar yang kita saksikan ada warung, toko, dan sebagainya. Kita juga beri modal, kita juga titipkan domba agar mereka rawat untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Misalnya dalam usaha peternakan domba, mereka yang sanggup diberi kesempatan untuk memelihara ternak milik pesantren. Para peternak ini mendapatkan upah setiap bulan Rp25.000 per ekornya. Rahmat adalah salah satu dari 107 orang peternak binaan pesantren yang dipercaya memelihara 10 ekor domba dengan penghasilan Rp250.000 setiap bulannya. Cukup buat beli beras gitu, yang lainnya buat beli lawuh kalau ada usaha yang lain buat beli lawuhnya, kalau yang itu buat khusus buat makan gitu. Kehadiran Pondok Pesantren Ashifa Al-Khairiyah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat diberdayakan dan dikaryakan sehingga angka pengangguran terus berkurang seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Fasilitas sosial dan fasilitas umum juga turut dibangun oleh Pondok Pesantren Ashifa Al-Khairiyah, mulai dari jalan hingga sarana air bersih. Alhamdulillah ke yayasan itu bagus, sangat bagus. Yayasan membantu buat masyarakat di sekitar desa ini. Kampung Cicadas pernah mengalami krisis air bila musim kemarau datang. Namun kini tidak lagi, karena saluran air bersih dari sumber mata air telah terpasang berkat bantuan dari Yayasan Ashifa Al-Khairiyah. Selain Kampung Cicadas, 430 unit sarana air bersih berupa sumur bor dan peralatannya juga sudah terpasang di beberapa wilayah Kabupaten Subang. Sebelumnya emang ada dari pemerintah, tapi tidak mencukupi, sehingga untuk kebutuhan air itu sangat terbatas. Dengan adanya kontribusi bantuan air dari Ashifa, ya sekarang alhamdulillah jadi semua bisa berjalan, air tidak usah digilir-gilir lagi. Usia boleh muda, namun Pondok Pesantren dan Yayasan Ashifa Al-Khairiyah telah berbuat banyak bagi kemaslahatan umat di Kabupaten Subang. Ratusan masjid dan puluhan madrasah yang telah berdiri menjadi bukti nyata sumbangan besar pesantren di tengah masyarakatnya.